Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh Wali Songo berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang Sunan Giri alias Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Sunan Giri ini selain bergelar Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, beliau juga bergelar Prabu Satmata yang makamnya terletak di daerah sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman ini pada tingkat pertama ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berperipih hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkala. Naga loro warnaning podo yang menunjuk angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area itu, di tingkat kedua terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu rakso. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup atau bangunan kuburan yang berisi makam Sunan Giri beserta istrinya. Sunan Giri merupakan raja sekaligus guru suci atau pandito ratu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara mencatat jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan keturunannya tidak saja mencapai Banjar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, tapi juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Menurut M.A.P. Meiling-Ruflos, dalam Asian Trades and European Influence in and the Indonesian Archipelago between about sejarah antara paruh kedua abad ke-14 Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cechun, yang secara harfiah bermakna desa kakus-kakus. Nama aneh itu digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa alias kromo untuk Gresik, yaitu tandes, salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu tandas yang artinya memang kakus, lalu menerjemahkannya berupa Cechun. Menurut Selat Walisono, asal-usul Sunan Giri dilukiskan dalam tembang Macapat Langgam Pucung Pupuh 5 bait ke-20 sampai 25. Nateng Blambangan Prabu Satmudo wewangi rimangkono kataman Sungkawa dahat marmo tias duh margi saking putrinipun nandang gerah barah madal sengyanipun usadi awanegaran Sang Retno Sabudi Roro Swarnoyu samono sang hata ngrungu lamun ing muhara wonten janma nembe prapti ade dukuh mencel akhlul topo broto pon wus kabul mumpuni salwi ring kaweruh dadya tinimbalan prapta kinen ngusadani katarima waluya graha Sang Retno saka syukur ya ta wau Sangha Prabu nanggih putranira pinarangen tumuli lajeng panggih lan Sayid Yakub Samono atut runtut tan ano sang syayanipun. Pinaringan nama Maruwaniro Ji apanegaran Pangeran Raden Wali Lanang. Sira Pangeran Wali Lanang ami Gasdu Miluto Marsepani Hemun Anunggila Islam sampun amangiran kabeh temah punek panganaming kasampurna tanpa dunung saged denira
nanging kahanan nebet-tabek para nabi kang wis kabul mungging bali baka Sangga Prabu Tambedya renaning kayon. Rene ing agama cipta lamun ben waceni sanalika nirsiye mring mantu nira. Kia tinudung saking sabet sapunipun prajeng blambangan sih wali lanang sah anis tanpa rawang anggono kawelarasara. Berbeda dengan sumber di Babad Tanah Jawi yang menyebutkan nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak. Serat Wali Sono menyebutkan Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang. Nama ibu beliau yang di Babad Tanah Jawi bernama Dewi Sekardadu. Dalam Serat Wali Sono namanya Retno Sabudi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu. Di Babad Tanah Jawi disebutkan Prabu Menak Sembuyu, di Serat Wali Sono disebutkan Prabu Satmudo. Meski terdapat perbedaan nama tokoh, baik Babad Tanah Jawi maupun Wali Sono memiliki alur cerita yang sama bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan pada waktu itu, yaitu Giri, yang sekarang bernama Kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber Babad Tanah Jawi dan Wali Sono menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan. Sebab Maulana Ishak alias Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk agama Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Mereka tinggal suami Retno Sabudi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah yang besar yang melanda daerah Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berkaitan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan dalam sebuah peti, kemudian dihanyutkan ke tengah laut. Lalu peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinateh yang sedang berlayar ke daerah Bali. Menurut Husain Jayanidingrat dalam Sajarah Banten, Nyai Pinateh adalah seorang janda kaya raya di Gresik bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinateh sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari Ksatria Manggis di Bali yang merupakan keturunan penguasa Lumajang. Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk agama Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinateh yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di tengah laut, bayi itu dinamai Joko Samudro. Setelah cukup umur, Joko Samudro dikirim ke Ampel Tinta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Menurut Babad Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Ishak, oleh Sunan Ampel nama Jaka Samudra itu diganti menjadi Raden Paku. Jadi asal silsilah nama Raden Joko Samudro berubah menjadi Raden Paku. Selama berguru di Ampel Tinta, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Magdun Ibrahim selaku putra dari gurunya, yaitu alias Sunan Bonang. Di dalam Babad Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Magdun Ibrahim pernah bermaksud pergi ke daerah Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus haji. Namun, keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku.
Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Dalam sumber yang tercatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kyai Tumenggung Pusponegoro, beberapa silsilah tarekat Satoriyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishaq dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Satoriyah yang menunjuk pada aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishaq dan Raden Paku adalah tarekat Satoriyah. Dalam Bab Tengah Jawi disebutkan bahwa atas saran Maulana Ishaq, Raden Paku dan Raden Maktum Ibrahim pergi ke Mekah namun batal dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah Islam. Dalam perjalanan ke Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Sesampai di Jawa, Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang dibawa dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang bernama Giri. Raden Paku kemudian membangun masjid di perbukitan itu, kemudian berdakwah menyebarkan Islam dari tempat itu. Itu sebabnya Raden Paku kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna guru suci atau susuhunan yang tinggal di perbukitan Giri. Sementara itu, menurut Raffles, Raden Paku sebagai penguasa Giri pertama yang kisahnya penuh dengan mitos dan legenda menyimpan jejak sejarah bahwa tokoh yang masyhur dengan sebutan Sunan Giri atau Raja Gunung itu adalah keturunan orang asing dari barat bernama Maulana Ishaq dengan seorang putri Raja Belambangan dari garis ibu. Sunan Giri adalah keturunan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari Selir yang dirajakan di Belambangan. Didikan sebagai bangsawan tinggi yang diperolehnya dari ibu angkatnya Nyi Pinate dan adiknya yang bernama Pangeran Arya Pinate yang dikenal dengan nama Syekh Manganti, tampaknya telah mencetak Raden Paku sebagai bangsawan tinggi yang mewarisi hak privilege sebagai keturunan Bre Wirabumi. Pergantian nama dari Jaka Samudra menjadi Raden Paku yang dilakukan oleh Sunan Ampel menunjuk pada terjadinya perubahan status dari kedudukan masyarakat kebanyakan menjadi keluarga penguasa Surabaya bergelar Raden, yang merupakan bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Itu sebabnya pada saat kekuasaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten kecil yang saling berperang satu sama lain, Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Keberadaan Sunan Giri sebagai penguasa politis setidaknya tercermin dari gelar yang ia gunakan, Prabu Satmoto, yang bermakna salah satu nama Siwa. Dalam penelitian yang dilakukan tim peneliti Balit Bangda, Kabupaten Gresik pada tahun 2008, jadi pada waktu itu ditemukan data toponim bekas keraton Sunan Giri yang terletak di Meganti, yang berasal dari nama Bangsal Sri Maganti, yaitu kantor raja yang letaknya berdekatan dengan Kepatian. Penelitian ini dilakukan di Kompleks Giri. Dinilai sebagai penelitian yang meneliti Puri yang menjadi tempat tinggal pribadi Sunan Giri beserta keluarganya. Dalam sejarah dan dakwah Islamiyah, Sunan Giri ditemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sadar, maksudnya tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren
yang diikuti santri dari berbagai daerah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Dihitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang-tembangan permainan anak-anak seperti padang bulan, jur, gulo ganti, dan jublak-jublak suweng. Bahkan Sunan Giri diketahui menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum Asmorodono dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan yang isinya Padang Bulan, Padang Bulan ayo gagit dodolanan ning latar ngala padang gilar-gilar nundung bugok hangatikar. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah empat mata. Setelah keadaan memungkinkan, masyarakat dikumpulkan di sekitar dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara, lalu dimasukkan ajaran Islam, sehingga suasana di lingkungan lambat laun menjadi lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Pendidikan serupa ini dalam dunia Islam dikenal dengan nama tablek. Sejalan dengan penelitian, bahwasannya disebutkan peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Kedudukan Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis tampak dari gelar Prabu Satmoto yang disandang Raden Paku. Gelar Prabu menunjuk pada kekuasaan politis, sedangkan nama Satmoto yang merupakan nama salah satu dari Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais atau ajaran yang paling banyak dianut masyarakat Majapahit dewasa itu. Raden Paku yang selain dikenal gelar Prabu Satmoto juga masyhur bergelar Sunan Giri yang dalam bahasa Jawa kuno bermakna Raja Giri yang semakna dengan gelar Girinoto, yaitu nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan pada nama Sunan Giri berasal dari kata susuhanan, sapaan hormat kepada raja yang memiliki makna paduka yang mulia, dan sekaligus buatan hormat untuk guru suci yang memiliki kewenangan melakukan bikso atau baiat bagi murid rohaninya. Disebutkan bahwa keberadaan kekuasaan politis Sunan Giri mengikuti pola kekuasaan yang berlaku waktu itu, yang ditandai oleh dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaan seorang penguasa, yaitu Bangsal dan Puri. Yang dimaksud Bangsal merupakan pusat kekuasaan raja, yaitu sebuah kompleks perkantoran tempat raja bekerja menjalankan tugas sebagai kepala negara dan sebagai pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks Bangsal ini, raja menerima tamu negara, memimpin rapat para menteri, menerima upeti-upeti, hadiah-hadiah, menjatuhkan keputusan hukum, dan lain sebagainya. Bangsal tersebut dinamai sesuai fungsi masing-masing, seperti Bangsal Sri Maganti, Bangsal Manguntur, Bangsal Sasano Sewoko, Bangsal Witana, Bangsal Panangkilan, dan Bangsal Pacaniti. Menurut kajian toponimis, Desa Meganti yang terletak di Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, dulunya adalah bangsal utama yang menjadi pusat pemerintahan Sunan Giri. Sebagaimana lazimnya pemerintahan pada waktu itu, di dekat Bangsal Sri Meganti terdapat kantor patih atau menteri utama alias Perdana Menteri yang disebut Kepatian, yang saat ini tersisa menjadi desa Kepatian yang terletak di sebelah utara desa Meganti.
Kediaman pribadi raja dan keluarga raja yang disebut puri adalah kompleks tempat raja menjalankan fungsi sebagai pemimpin keluarga, sekaligus pemimpin adat dan tradisi di kompleks puri. Selain terdapat kediaman raja dan keluarga, juga terdapat keputrian, taman sari, gedung pembendaharaan raja, pengawal raja, yang juga terdapat kedaton, makam datu raja, dan sebagainya. Kediaman Sunan Giri beserta keluarganya yang terletak di Bukit Giri, yang pusatnya terletak di Kedaton. Pemilihan lokasi Kedaton Giri ditandai Candra Sengkolo, Toyamili Pasujening Ratu, yang mengandung makna tahun 1402 Saka, yang sama dengan tahun 1479 Masehi. Dan pembangunannya ditandai Condro Sengkolo tingali luhur dadi ratu, yang bermakna tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Bertolak dari keberadaan Bangsal Sri Meganti, Puri Kedaton, dan gelar Prabu Satmoto atau Sunan Giri, keberadaan tokoh anggota Wali Songo yang bernama pribadi Raden Paku alias Rajoko Samudro dapat dipastikan bukan saja seorang ulama penyebar agama Islam, melainkan juga seorang penguasa politik di wilayah kedudukan ganda. Sunan Giri ini oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto atau Pandito, atau yang sering digunakan masyarakat pada waktu itu adalah sebutan Pandito Ratu. Dengan kedudukan ganda sebagai rohaniwan alias Pandito sekaligus Ratu, usaha dakwah Islam yang dilakukan Sunan Giri jauh lebih luas dan lebih leluasa dibandingkan jika Sunan Giri hanya berkedudukan sebagai rohaniawan. Peran raja dalam membantu usaha dakwah Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam sangatlah besar. Salah satunya di antara adalah raja-raja tersebut adalah Sunan Giri. Di dalam literatur of Java menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi, Prabu Satmoto membangun kedaton di puncak bukit. Pada tahun itu, 1488 Masehi, Prabu Satmoto membangun kolam yang mungkin suatu taman indah dengan danau tiruan beserta pulau kecil di tengahnya, lengkap dengan balai kecil yang biasanya disebut balai kambang. Bangunan taman air itu sejak dulu merupakan bagian dari kompleks istana raja di Jawa. Memiliki taman semacam itu tentu menambah wibawa dan kekuasaan pemimpin agama pertama di Giri tersebut. Prabu Satmoto adalah orang pertama di antara ulama yang membangun tempat kholwat dan makam di atas bukit. Tempat keramat di atas gunung merupakan suatu yang penting dalam kehidupan keagamaan sejak sebelum zaman Islam di Jawa Timur. Prabu Satmoto dari Giri dan ibu angkatnya yang sudah beragama Islam Nyai Gede Punate dari Gresik berperan besar dalam pembentukan masyarakat beragama Islam di Gresik, sebagaimana di Surabaya dilakukan oleh Sunan Ampel. Tindakan Prabu Satmoto dari Giri itu dapat dianggap sebagai suatu usaha memantapkan dan menguatkan pusat keagamaan serta kemasyarakatan ini bagi kepentingan para pedagang Islam yang sering kurang semangat agamanya. Biasanya mereka adalah keturunan asing dan berasal dari golongan menengah yang berada atau kurang berada, atau mungkin sejak abad ke-14 sudah bertempat tinggal di kota-kota atau kota-kota kecil di tanah Jawa. Dari kedatonnya terletak di Bukit Giri, Sunan Giri mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan masyarakat dengan memanfaatkan seni pertunjukan yang sangat menarik masyarakat. Seni Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai pencipta tambang dolanan anak-anak, tambang tengahan yang bermetrum Asmarodono dan Pucung, melainkan telah pula melakukan perubahan reformasi atas seni pertunjukan wayang, di mana Sunan Giri ini memiliki peranan besar dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang seperti kelat bahu atau hiasan di gelang hiasnya, di pangkal lengan, gelang keroncong, anteng telinga, badong, zamang. Selain itu, Sunan Giri juga mengarang lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan tambahan tokoh wayang dari golongan wanara
juga dilakukan Sunan Giri sehingga selain tokoh Wanara, Anoman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggada, dan Anjani dibikin wayang Wanaro baru seperti Kapi Mendo, Kapi Srobo, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winoto, Uraha Suro, dan lain sebagainya. Kebesaran Prabu Satmoto alias Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat muslim di daerah Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri II. Pada waktu musafir Portugis datang ke Tanah Jawa pada tahun 1513 sampai 1514, menggambarkan kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tom Price sebagai penguasa Islam tertua di kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bersahabat baik dengan Pate Rodim tua atau Raden Patah dan Pate Rodim muda atau Sultan Trenggono, penguasa Demak. Oleh karena itu jasanya yang sangat besar dalam pengembangan Islam. Puncak kejayaan Giri ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri bernama Pangeran Pratiko yang masyhur disebut Sunan Giri Prapen. Sebab saat itu tidak sekadar memperbaiki dan memperbesar Kedaton dan Masjid Giri serta makam Prabu Satmoto, dakwah Islam pun dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan ke Maluku. Meski tindakan besar dalam dakwah dilakukan Sunan Giri Prapen, keagungan, kehormatan, dan kemuliaan serta kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmoto yang sampai saat ini makamnya dijadikan tempat ziarah oleh umat Islam di seluruh Nusantara. Seperti itulah kisah dari Sunan Giri, baik dari biografi sampai ajaran dakwah yang disampaikan di daerah Giri, tepatnya di Kebomas, Kabupaten Gresik.